Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa terus jaga kebersihan dan olahraga. Seperti biasa, Ustazah Puji akan menyampaikan materi tematik di kelas 4 Siti Khadijah. Sebelumnya, jangan lupa untuk tetap melaksanakan aktivitas religi pagi. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk ke dalam pembelajaran keempat dengan muatan pelajaran PPKN. Dalam muatan ini, kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Negara kita, Indonesia, banyak sekali memiliki keberagaman, baik keragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Banyak ya. Lalu, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Hari ini, kita akan pelajari itu semua. Kita akan pelajari contoh kegiatan dalam pererat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, pengertian persatuan dan kesatuan, sikap dalam persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang coba lihat, perhatikan gambar-gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira dari semua gambar-gambar ini sama atau berbeda? Ya, berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ternyata karena memang negara kita kaya sekali dengan berbagai keragaman. Terlihat kan dari contoh-contoh gambar yang kalian lihat sekarang. Lalu, apa yang mengikat? Ternyata yang mengikat semuanya adalah persatuan dan kesatuan. Semakin kalian bersatu, maka negara kita akan semakin kokoh dan bersatu bersama masyarakat yang pada akhirnya akan menjadikan hidup kita damai. Tetapi, jika kita tidak bersama-sama, maka akan terjadi yang namanya perpecahan. Coba lihat dalam buku tema kalian di halaman 28. Kalian bisa baca cerita dari kisah Pak Semi, Pak Ancep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur yang tinggal di kampung Babakan. Ustazah ceritakan ya. Pak Semi, Pak Ancep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah mereka masing-masing. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah mereka masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ananda semua, cerita ini merupakan salah satu contoh dari keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Coba lihat, meski mereka berasal dari suku yang berbeda, tapi ternyata
Mereka bisa loh hidup bersama-sama, hidup rukun, hidup damai. Dan ternyata perbedaan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Sekarang kita coba mempelajari contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Tapi sebelumnya, yuk kita belajar dari sapu lidi. Kalian punya sapu lidi kan di rumah? Coba lihat dari sapu-sapu lidi itu. Bayangkan ketika sapu lidi itu kita pakai untuk menyapu. Apakah hanya satu biji sapu lidi bisa kita pakai untuk menyapu? Tentunya tidak ya. Bahkan sapu lidi itu bisa patah. Tapi ketika kita pakai secara banyak dan kemudian kita ikat bersama, kita pakai menyapu, maka akan menjadikan lingkungan kita bersih. Nah, sama seperti persatuan dan kesatuan. Ketika kita bersatu, kita mengerjakan semuanya pekerjaan dengan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Perkumpulan kita, kebersamaan kita akan kokoh. Kenapa? Karena kita telah mengutamakan yang namanya persatuan. Sehingga dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk bisa melaksanakan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar negara kita bisa kokoh. Anda semua, ini juga Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah atas nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Anda semua, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk senantiasa bersaudara, senantiasa saling membantu, senantiasa saling bersama-sama. Karena bersama-sama, saling membantu, bersatu adalah ciri khas kita, orang Muslim. Nah, sekarang kita belajar tentang kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, coba lihat. Salah satu contoh yang pertama adalah kerjasama atau gotong royong. Nah, siapa yang biasanya di lingkungan sekitarnya membantu orang tuanya atau bapak-bapak di sekitar untuk membangun jembatan atau membersihkan lingkungan? Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan kita, terutama di dalam masyarakat. Coba, kalau kita membantu para bapak-bapak, pasti kita berdiskusi, kita mengobrol, menyapa. Nah, dari situ bisa menimbulkan kedekatan, bisa mempererat persatuan kita dan kesatuan kita. Contoh yang kedua adalah pertukaran kesenian daerah. Nah, dicontohkan di sini ada pertunjukan reog dan pertunjukan ondel-ondel. Apa maksudnya Ustazah? Kok yang dimaksud pertukaran kesenian daerah? Jadi, yang dimaksud adalah siapa yang tahu pertunjukan reog dari mana? Pertunjukan reog itu berasal dari
Ponorogo. Tapi bisa juga dimainkan atau ditampilkan di daerah lain, misalnya ditampilkan di Jakarta. Nah, itu yang dimaksud sebagai pertukaran kesenian daerah. Artinya, kesenian daerah tidak hanya bisa ditampilkan di daerah tersebut, tapi bisa loh ditampilkan di seluruh Indonesia. Termasuk pertunjukan ondel-ondel. Nah, pertunjukan ondel-ondel juga bisa ditampilkan di semua daerah. Tidak hanya di Jakarta, tapi bisa juga di daerah-daerah yang lain. Itulah yang dimaksud dengan pertukaran kesenian daerah. Dan dengan cara itu, bisa mempererat persatuan kita sebagai warga Indonesia dan merasakan bagaimana kesenian daerah dari daerah lain, meskipun kita tidak tinggal di daerah tersebut. Contoh yang selanjutnya adalah mengadakan festival makanan tradisional. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengadakan pameran makanan tradisional atau mungkin bisa juga festival kuliner tradisional. Nah, dari kegiatan ini biasanya para peserta itu menampilkan makanan-makanan dari daerah masing-masing. Nah, sehingga kalau kita lihat dan kita ada di pameran tersebut, maka kita bisa merasakan semua makanan-makanan dari berbagai macam daerah. Dengan cara ini, kita bisa seperti ada di daerah tersebut, meskipun kita tidak di daerah tersebut. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan kita sebagai warga Indonesia. Nah, dari contoh kegiatan yang sudah ditampilkan tadi, apakah Ananda tahu apa sih yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan? Ayo, siapa yang sudah tahu? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang memiliki makna tidak bercerai-berai atau utuh. Nah, biasanya kita dengar ya, pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Sekarang, kita coba lihat contoh sikap menjaga persatuan. Dalam menjaga persatuan, kita bisa lakukan di berbagai tempat. Bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, kita coba lihat bagaimana contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Kalian bisa melakukan kegiatan saling membantu dan saling menyayangi. Kalian pernah kan membantu ibu kalian? Misalnya ketika memasak, atau menjaga adik, atau membantu ayah. Nah, itu adalah sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, saling menyayangi dalam lingkungan keluarga. Tidak sering berkelahi dengan adik atau kakak, tidak suka membantah orang tua, bersikap yang patuh.
tidak melawan apa yang dikatakan oleh orang tua. Ingat, ridho orang tua lebih penting, maka selalu turuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, salah satu sikap saling menyayangi juga adalah saling mendoakan. Siapa yang sering mendoakan orang tuanya? Siapa yang sering mendoakan saudara-saudaranya? Nah, itu juga salah satu sikap dalam menjaga persatuan. Sesungguhnya, ketika kita bersaudara dan menjaga persatuan, yang paling dekat, yang paling baik adalah senantiasa mendoakan. Kedua, sikap menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. Nah, kalian bisa melakukan kerja bakti dalam membantu para bapak. Misalnya, ketika ada kerja bakti di masjid atau di jalanan, atau membangun tempat-tempat ibadah. Kalian tidak perlu membantu kegiatan yang memang kalian tidak bisa ketika itu berat, tapi kalian bisa membantu untuk hal-hal yang kecil, yang sekiranya ringan dan bisa kalian lakukan. Cara itu bisa kalian lakukan bersama orang tua, bersama kakak-kakak kalian, sehingga kalian tetap bisa berkumpul bersama di masyarakat. Tapi kalau sekarang mungkin tidak banyak ya yang beraktivitas di luar. Nah, tidak apa-apa, tetap menjaga di lingkungan sekitar rumah masing-masing saja. Yang pasti, menjaga persatuan bersama tetangga, bersama lingkungan masyarakat, tetap menjadi hal yang penting sekali. Contoh yang ketiga adalah sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Nah, ketika nanti sudah masuk ke sekolah, seperti biasanya, kalian bisa melaksanakan kegiatan menjaga persatuan bersama dengan teman-teman kalian. Dengan cara apa? Kalian bisa lakukan dengan cara tidak membeda-bedakan teman. Ayo, ketika bermain, siapa yang masih suka pilih-pilih teman? Ingat, kita semua sama. Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda karakter, berbeda tempat tinggal, kita semua tetap harus bersama-sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kalian hanya bermain dengan satu atau dua orang, itu namanya kalian pilih-pilih teman. Sedangkan itu bukan merupakan sikap dalam menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Jadi, tetaplah berteman, berkawan dengan siapapun, dengan tidak membeda-bedakan. Kemudian, kalian juga bisa lakukan dengan bermain bersama teman. Nah, lihat, bersama siapapun, apalagi dia baik, maka tetaplah bermain bersama-sama. Jangan kemudian ketika misalnya ada teman baru datang, berbeda suku, belum kenal, atau mungkin tidak mau mengenal, kemudian tidak mau bermain bersama. Nah, itu bukan merupakan contoh sikap dalam menjaga persatuan. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan bagaimana caranya kita bersikap dalam menjaga persatuan, terutama ketika di sekolah. Jadi, tetap menjaga kebersamaan ya, bersama dengan teman-teman di Khadijah. Meskipun hari ini tidak turun ke sekolah, kalian masih tetap bisa menjaga silaturahim, menjaga komunikasi dengan berbagai media yang ada.
Berikut ini adalah manfaat yang nantinya akan kita dapatkan ketika kita melakukan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terciptanya hidup rukun. Ya, pasti dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya bermusuhan, saling jengkel, saling benci, tidak mau berteman. Itu tidak akan ada ketika kita bersatu dalam bersosial, sehingga terciptanya hidup rukun, hidup damai, tidak ada perselisihan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya, meskipun kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, tapi dengan perbedaan itu justru kita bisa bertukar. Kita bisa bertukar pendapat, kita bisa bertukar cerita, kita bisa bertukar makanan misalnya, atau mungkin bertukar kemampuan dalam menguasai alat musik. Nah, itu juga menjadi salah satu rasa persaudaraan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan persatuan dan kesatuan. Kemudian, yang ketiga, pekerjaan menjadi ringan. Ya, ketika kita lakukan bersama-sama, apapun itu, maka akan terasa ringan. Semua pekerjaan akan terasa cepat selesai. Maka, lebih baik melakukan kegiatan bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Nah, itulah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Luar biasa ya, Masya Allah, banyak sekali yang akan kita dapatkan manfaatnya. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami pelajaran kita hari ini, yuk kita latihan. Soalnya nggak banyak kok, sedikit aja. Yang pertama, silahkan kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan persatuan. Yang kedua, kalian jelaskan juga apa yang akan terjadi nih ketika kita tidak memiliki sikap persatuan. Kemudian yang ketiga, silakan baca teks di halaman 29 di buku tematik kalian. Kemudian, kerjakan di bagian 3, 4, dan 5 di halaman 30-nya. Nah, yang terakhir, coba Ananda temukan contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan. Seperti di halaman 56. 3 sikap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa terus jaga kebersihan dan olahraga. Seperti biasa, Ustazah Puji akan menyampaikan materi tematik di kelas 4 Siti Khadijah. Sebelumnya, jangan lupa untuk tetap melaksanakan aktivitas religi pagi. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.